didukung oleh Go Kita. Ya, kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa, adik kakak. Yang satu namanya Mayor Haristanto, yang satu Bambang Haryanto. Mana yang kakak, mana yang adik? Saya yang adik. Adik? Ya. Oke, selalu yang adik duluan, bangga dia jadi adik. Baik, siapa mereka tentu akan menarik ya. Ya, dengar-dengar Anda berdua ini kan mendapat penghargaan MURI ya. Boleh tahu untuk apa? Ya. Oh, sebentar. Tunda dulu. Kang Andi. Jadi Tunda dulu. kami akan berdua akan membuat suasana malam hari ini lebih bergairah seperti stadion sebuah pertandingan sepak bola. Wah, apa yang Anda akan lakukan? Sesuatu yang tidak terduga. Siap penonton? Ayo berdiri. Berdiri supporter sepak bola Indonesia. Yo. 1, 2, 3. Campione, campione, oh, campione, campione, oh, che candine, oh, che candine, oh. Salam Salam damai damai supporter supporter Indonesia. Indonesia. Bonus lagi. Terima kasih, silakan. Sebelum dilanjutkan, bagaimana kalau kita tahu dulu siapa dua oknum ini? Ini dia liputannya. Sepak bola identik dengan penonton atau supporter yang kerap kali meneriakkan yel-yel atau nyanyian-nyanyian tim sepak bola kebanggaan mereka. Di Solo, Jawa Tengah, ada dua pria kakak beradik yang sangat fanatik menjadi supporter, yaitu Mayor Haristanto dan Bambang Haryanto. Tidak hanya sebatas sebagai pendukung atau supporter, Mayor yang menjadi pendukung Pasupati Solo ini bahkan berkeliling Indonesia untuk membantu mereka yang hendak mendirikan kelompok pendukung sepak bola setempat. Dengan meneriakan yel-yel dan nyanyian, mereka berharap bisa menyemangati tim sepak bola kesayangan mereka sehingga bisa meraih kemenangan. Jangan kembali pulang. Hasil gagasan Mayor Haristanto itu misalnya The Maxman atau PSM Makassar, Asikar Teking atau PSP Pekanbaru, dan Persmanisti atau Persma Manado. Sementara itu, sang kakak Bambang Haryanto bertugas sebagai konseptor atau pemberi gagasan-gagasan untuk para supporter. Supporter itu harus punya tanggung jawab sosial bahwa sepak bola itu harus menyenangkan dan adil bagi semua orang. Menyenangkan bahwa Anda harus tidak akan melukai orang lain, baik pemain atau supporter. Kemudian harus adil bahwa musuh itu dibutuhkan oleh tim, dibutuhkan untuk membuat prestasi. Kalau Anda membunuh semua musuh, membunuh semua supporter musuh, Anda mau bermain sama siapa? Bambang yang mempunyai hobi menulis, bahkan telah menuangkan gagasan-gagasannya ke dalam beberapa buku. Selain itu, ia juga menuangkan idenya ke dalam artikel yang dimuat di beberapa media. Ingatlah bahwa kita sama-sama berdarah Indonesia. Kenapa harus ada luka di antara kita? Cukup sudah. Yuk kita berpikir ke depan, membangun sepak bola, membangun supporter sepak bola Indonesia yang damai, yang bersahabat, dan jangan lupa tetap atraktif.
Berkat kerja keras dan kreativitas mereka, kakak adik ini pernah mendapatkan rekor muri dalam bidang sepak bola. Mayor Haristanto mendapatkan rekor muri atas prestasi pemrakarsa lahirnya kelompok supporter sepak bola terbanyak. Sementara Bambang Haryanto juga mendapatkan penghargaan muri sebagai pencetus Hari Supporter Nasional tanggal 12 Juli. Jadi, kenapa dibutuhkan Hari Supporter Nasional? Ini serius. Saya dari tadi kepingin tahu. Jadi sebenarnya gagasan ini ingin pada hari tertentu, pada 12 Juli itu, kami ingin supporter sepak bola Indonesia itu merasa sebagai saudara. Pada hari itu apa yang diharapkan terjadi? Pada hari itu adalah bagaimana supporter itu dalam pada hari itu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri, Positif bagi ya. lingkungan sekitarnya, syukur-syukur bagi seluruh dari supporter Indonesia dan sepak bola Indonesia. Misalnya gitu. apa? Ya barangkali dia hari itu tidak merokok umpamanya gitu. Oh, oke. Hari itu dia bisa menanam pohon. Mas Mayor, Anda adalah salah satu penggagas lahirnya Pasopati ya? Pasopati ini apa? Boleh dijelaskan? Mungkin tidak banyak orang yang mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Pasopati, pasukan supporter Pelita Sejati. Karena saat itu kami yang mendukung adalah tim Pelita Solo. Saya kira Pasopati itu Benar, berarti Panah betul. Berarti memang di itu pewayangan. terinspirasi tim kami Pelita Solo itu apa ya? Nickname-nya apa? Julukannya itu memang Pasopati ya. Nah, kita diberi kekuatan untuk Gato Entuk tadi ya. Iya. Gato Entuk akhirnya diplesetke dari Pasopati dipanjangan jadi pasukan supporter Pelita Sejati. Iya. Yang menarik adalah hampir semua orang mengakui bagaimana Anda dan teman-teman memimpin Pasopati dan kalau kemana-mana relatif lebih banyak damainya daripada tawurannya. Apa sebenarnya yang mendasari prinsip-prinsip supporter Pasopati sehingga mereka nggak tawuran sembarangan? Jadi saat itu kami hanya sudah sepakat semuanya bahwa kita saatnya menjaga kota ini. Dengan cara bersatu di Pasopati, mereka sadar, yuk jaga nama baik Pasopati dan jaga nama baik kota. Kalau semua sudah tersentuh dan mereka bangga dengan Pasopati, mereka relatif tidak mudah marah. Dan semuanya sepakat semuanya, yuk kita kalau bukan kita siapa lagi. Dan mereka pada saat di stadion mereka digembirakan. Jadi tidak ada rasa galau, nggak ada. Sana atraktif, nyanyi bareng, atraktif dan sebagainya. Akhirnya energi negatif itu bisa hilang gitu. Udah capek. Bagaimana bisa capek, bisa marah lagi? Oh, udah capek, udah nyanyi terus-terus. Ya, baik. Kalau Mas Bambang, Anda kan pernah menulis sebuah buku kalau nggak salah, The Power of Dreams, Revolusi Mengubah Budaya Supporter Sepak Bola yang Destruktif Menjadi Penghibur Kolosal yang Atraktif. Betul. Apa sebenarnya yang Anda tulis ini? Nah, saya punya gagasan bahwa supporter sepak bola Indonesia itu adalah sebagai penonton juga pemain. Jadi mereka tidak duduk manis saja, tetapi juga sebagai bagian dari pemanggungan teater sepak bola. Memang mereka tidak main ke tengah lapangan, tetapi mereka main dengan kitahnya sebagai supporter ada pendukung. Jadi mereka bisa melakukan chanting, melakukan yel-yel, dan melakukan koreografi yang berinteraksi dengan pertandingan yang ada. Sehingga mereka, katakanlah, jadi mereka bukan lagi sebagai bayangan dari tiap-tiap tim, tetapi mereka punya roh tersendiri sebagai supporter sepak bola yang katakanlah terberdayakan. Bahwa saya supporter. Ya, di studio juga sudah hadir Bung Najib Afka ya, yang juga seorang sosiolog. Nah, kita minta pandangan nih dari Bung Najib. Nah, kalau dari sudut pandang Anda sebagai sosiolog, sebenarnya apa sih yang terjadi pada supporter Indonesia ini? Budaya supporter itu berdekatan atau beririsan dengan budaya kekerasan yang tumbuh di sejumlah kalangan dan kadang-kadang kemudian direproduksi oleh permusuhan yang terjadi antar klub. Sehingga ini saya kira membuat citra sepak bola atau citra penggemar sepak bola yang seharusnya seperti kata Pak Bambang tadi menghibur justru menakutkan. Nah, saya kira ini keresahan
kolektif kita mengenai apa yang terjadi dengan supporter sepak bola. Nah, kalau beberapa orang mengaitkan masalah brutalnya supporter ini dengan kondisi sosial ekonomi, ya pengangguran, tekanan hidup, ada nggak korelasinya? Tentu ada, karena memang apa yang saya katakan tadi dengan sepak bola sebagai sebuah ritu sosial, tidak hanya sebagai sebuah pertandingan semata-mata, itu maka kelompok-kelompok sosial yang berekspresi dalam ritu sosial itu sesungguhnya adalah merupakan bagian dari refleksi problem-problem yang terjadi di lingkungannya. Kalau kita petakan, saya kira kelompok-kelompok supporter yang dekat dengan kekerasan itu adalah sebagian besar dari mereka adalah mungkin anak-anak muda yang berasal dari lapisan menengah ke bawah. Mungkin sebagian mereka kalau tidak menganggur adalah setengah menganggur, sehingga mereka terkecewakan dalam lingkungan sosial yang saya kira pengap itu. Nah, mereka mendapatkan ruang ekspresinya di stadion. Mereka mendapat pengakuan, eksistensi, penghargaan melalui keberanian-keberanian yang sayangnya kadang-kadang kepleset kepada kekerasan. Oke, menarik sekali ya. Dalam mengatasi tawuran antar supporter yang semakin menjadi-jadi, apa solusi yang ditawarkan oleh kakak beradik Bambang dan Mayor? Ikuti terus Kick Andy. Menurut Anda apa yang sebaiknya dilakukan untuk meredam ya kebrutalan maupun frekuensi tawuran supporter di Indonesia?